Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfionita Destavia. Saya adalah mahasiswa hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya kali ini ingin menjelaskan tentang keefektifan OKI sebagai organisasi Islam dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Yang pertama adalah latar belakang. Konflik antar Palestina dan Israel ini merupakan konflik yang terus berlanjut dan berkepanjangan sejak tahun 1900-an. Di mana awal mula konflik ini terjadi setelah Perang Dunia I, yaitu ketika Inggris memenangkan peperangan tersebut dan mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk dapat mendirikan pemukiman bagi penduduk Yahudi melalui Deklarasi Balfour 1917. Deklarasi Balfour sendiri merupakan sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada bangsa Yahudi untuk dapat mendirikan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut tertulis pada 2 Agustus 1917 yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, yaitu pemimpin Yahudi Inggris, untuk kemudian dapat disiarkan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Berikut adalah isi dari Deklarasi Balfour. Pada saat itu, Palestina merupakan sebuah daerah atau wilayah yang berada di bawah kepemimpinan Kesultanan Utsmaniyah. Para penduduk wilayah tersebut merupakan mayoritas beragama Islam, sedangkan para Yahudi dahulu hanya minoritas di daerah tersebut. Berpindahnya kaum Yahudi dari satu tempat ke tempat lainnya ini disebut sebagai Zionisme. Zionisme sendiri merupakan gerakan menahan diri atau melarikan diri dari penganiayaan dan membuat pemukiman di tanah atau wilayah yang merupakan dahulunya adalah tanah leluhur mereka. Dan bangsa Yahudi menganggap bahwa Palestina itu adalah sebuah wilayah yang dahulu dimiliki oleh leluhur mereka. Situasi utama dari memanasnya konflik ini dimulai pada tahun 1947, yaitu ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui rencana pembangunan atau pembagian wilayah di Palestina, yaitu menjadi wilayah untuk Yahudi Israel dan juga wilayah untuk Muslim Palestina. Akan tetapi masyarakat Muslim Palestina pada saat itu menolak keputusan tersebut karena mereka nilai bahwa daerah yang mereka tempati saat itu adalah daerah yang mereka miliki, dan atas penolakan tersebut terjadilah peperangan antara Palestina dan Israel. Pada tahun 1948, peperangan yang terjadi itu dimenangkan oleh Israel, dan dampak dari peperangan tersebut adalah tergesernya masyarakat Muslim Palestina dari wilayah yang mereka miliki sejak lahir, dan mereka gagal mendirikan negara Palestina. OKI merupakan singkatan dari Organisasi Kerjasama Islam. OKI sendiri berpusat di Arab Saudi dan menjadi wadah untuk negara-negara Islam dunia dalam meningkatkan solidaritas mereka. OKI didirikan atas dasar keprihatinan negara-negara Islam terhadap apa yang terjadi dengan umat Muslim di dunia. Salah satunya yaitu dalam peristiwa pembakaran Masjidil Al-Aqsa pada tahun 1969 oleh Zionis Israel. Tujuan utama dibentuknya OKI juga adalah untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel dan membantu perjuangan
Palestina menjadi negara Islam yang merdeka dan berdaulat. Selain menjadi wadah untuk meningkatkan solidaritas negara-negara Islam di dunia, Oki juga memiliki tugas yaitu untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara mengintervensi Israel. Upaya-upaya intervensi itu dapat dilihat ketika sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oki terus mendesak negara-negara Barat untuk memberikan teguran keras kepada Israel atas dasar hak asasi manusia. Akan tetapi baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun negara-negara Barat sendiri sepertinya tidak acuh terhadap konflik antar dua negara ini, karena seperti yang diketahui bahwa persenjataan Israel itu didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Oki sendiri ini memiliki kemajuan yang signifikan, yaitu terlihat pada tahun 2015 Palestina diakui sebagai salah satu negara anggota PBB melalui resolusi sidang umum PBB di New York. Selain upaya-upaya yang diberikan Oki, Palestina sendiri juga melakukan langkah-langkah agar dapat terbebas dari Zionis Israel. Pada tahun 1964, Palestina mendirikan sebuah organisasi yaitu Palestine Liberation Organization atau PLO. PLO sendiri merupakan organisasi non-pemerintahan di Palestina yang didirikan oleh Yasir Arafat. Yasir Arafat sendiri berkeinginan untuk menyatukan seluruh organisasi perlawanan terhadap Israel di Palestina menjadi satu wadah yang disebut dengan Al-Fatah. Al-Fatah bersama Yasir Arafat gencar melakukan serangan-serangan kepada Israel, yang kemudian serangan-serangan tersebut juga dibalas oleh Israel. Maka dari peperangan tersebut, tak heran jika banyak jatuh korban sipil, yaitu anak-anak dan perempuan. Setelah berlangsung lama peperangan tersebut, kemudian Arafat sedikit melunak dan memilih untuk menempuh perselisihan tersebut dengan cara damai, yaitu melalui diplomasi dan negosiasi kepada Israel. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya dengan menandatangani Oslo Accords, yaitu kontrol penuh yang dimiliki oleh Israel terhadap West Bank, yaitu atas perekonomian, keamanan, dan hak-hak sipil. Harapannya adalah agar kedua negara tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai seperti apa yang diberikan oleh seperti resolusi yang diberikan oleh PBB, yaitu two-state solution. Kemudian eksistensi Al-Fatah di Palestina sendiri tergantikan oleh Hamas yang pada tahun 2005 mengumumkan mulai ikut berpolitik di Palestina. Pada tahun 2006, Hamas berhasil memenangkan pemilu di Palestina dan memimpin Palestina dari jalur Gaza. Hamas berhasil menarik perhatian dunia internasional dengan tindakan membantu masyarakat-masyarakat Palestina serta melakukan serangan-serangan terhadap Israel. Bedanya, Hamas tidak melakukan kerjasama dengan Israel karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan kepada masyarakat Palestina, sehingga Hamas dan Al-Fatah sendiri tidak berjalan beriringan. Lalu yang terakhir ada Palestinian National Authority atau PA. PA sendiri merupakan pemerintahan semi-otonom yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Mahmud Abbas sendiri merupakan pemimpin Al-Fatah setelah kematian Yasir al-Assad.
UPA ini sendiri merupakan perwakilan resmi Palestina yang datang di forum-forum internasional, dan Mahmud Abbas sebagai pemimpin delegasi perwakilan Palestina dan mengangkat hak-hak asasi masyarakat Palestina di forum-forum internasional tersebut. Begitulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Palestina untuk dapat terbebas dari belenggu Israel. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.